Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sagita Wulandari, saya dari kelas 3D Farmasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan sediaan tablet beserta evaluasinya. Nah, di sini saya akan mereview sedikit jurnal yang berjudul Penggunaan Amilum Umbisuweg sebagai pengikat tablet ibuprofen dengan metode granulasi basah. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mengetahui penggunaannya dalam berbagai konsentrasi amilum umbisuweg yang difungsikan sebagai bahan pengikat. Kemudian di sini ada pendahuluan. Umbisuweg sendiri itu mengandung saponin, flavonoid, betulinik acid, beta-sistosterol, stigmasterol, lupeol, friokontak, dan beta-sitosterol. Nah, kegunaannya sendiri itu berpotensi sebagai alternatif sumber pangan dan dapat juga berkhasiat sebagai obat sakit perut, obat luka, dan banyak kegunaan lainnya. Umbisuweg seperti jenis umbi-umbi lainnya juga mengandung amilum dan amilopektin. Nah, amilum merupakan polimer dari glukosa dalam bentuk anhidrat. Amilum mempunyai dua ikatan glikosidik yang merupakan gabungan dari dua polisakarida, yaitu amilosa dan amilopektin. Penambahan amilum berfungsi antara lain sebagai bahan pengikat, pengisi, dan juga bisa berfungsi sebagai bahan penghancur untuk sediaan tablet. Nah, untuk tablet sendiri itu merupakan sediaan padat kompak yang dibuat dengan proses kempa atau cetak dengan bentuk silinder atau pipih di mana permukaannya rata atau cembung dengan penambahan atau tanpa bahan tambahan. Nah, komposisi zat tambahan untuk tablet antara lain adalah yang berfungsi sebagai bahan pengisi, pengikat, pelincir, penghancur, dan bahan tambahan lainnya. Kemudian di sini ada metodologi penelitian, ada alat dan bahan. Alat-alatnya sendiri yang dipakai yaitu diantaranya bisa dilihat banyak. Kemudian bahan yang digunakannya itu berupa ibuprofen baku pembanding. Kemudian ada zat tambahan lainnya, ada amprotabetakum, laktosa, magnesium stearat, natrium dihidrogen fosfat, amilosa murni, larutan amilum karbonat. Nah, kemudian di sini ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian sendiri itu ada dibagi 5 tahapan. Yang pertama ada pembuatan amilum suweg, yang kedua karakterisasi amilum umbisuweg, yang ketiga formulasi dan pembuatan tablet, yang keempat pembuatan mucilago amilum umbisuweg, yang kelima pembuatan tablet ibuprofen. Nah, pertama kita mengkaji dulu tentang pembuatan amilum suweg. Nah, umbisuweg yang telah dikupas dari kulit arinya, kemudian ditambahkan aquades secukupnya disaring dengan kain flanel. Suspensi atau filtrat yang dihasilkan didekantasi selama 24-48 jam hingga amilum mengendap sempurna. Cairan supernatan dibuang dan endapannya dicuci berulang-ulang dengan air hingga diperoleh endapan amilum yang lebih jernih. Nah, kemudian endapan amilum dikeringkan pada suhu 50 derajat Celcius selama 24 jam. Endapan serbuk yang sudah dikeringkan dihaluskan dan diayak menggunakan mes 100 hingga diperoleh amilum umbisuweg. Yang kedua itu ada karakterisasi amilum umbisuweg. Ada dua pengujian, yaitu pengujian untuk karakterisasi dan penapisan fitokimia. Untuk karakterisasi sendiri itu ada banyak pengujiannya. Di antaranya ada uji kualitatif, uji derajat sekutu, uji susu pengeringan, uji sisa pemijaran, penetapan pH, bentuk partikel, dan evaluasi mucilago amilum. Uji kadar amilosa. Uji kadar amilosa itu ada pembuatan kurva kalibrasi, penetapan sampel. Di penapisan fitokimia meliputi identifikasi golongan alkaloid, identifikasi golongan flavonoid, identifikasi golongan saponin, golongan tanin, golongan kuinon, golongan steroid dan triterpenoid, golongan kumarin, juga pemeriksaan karakterisasi mikrobiologi. Nah, formulasinya sendiri bisa dilihat terdapat 6 formula F1 sampai F6. Kemudian ada pembuatan mucilago amilum umbisuweg. Nah, uji mucilago amilum suweg sendiri itu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui daya ikat amilum menggunakan viskositas mucilago amilum. Nah, amilum umbisuweg untuk
gelato diaduk sampai agak larut, kemudian ditambahkan air panas 45 ml. Setelah itu dipanaskan di atas hot plate dengan pengadukan terus-menerus sampai berbentuk gel. Pembuatan mucilago amilum suweg ini untuk mendapatkan konsentrasi 1, 6, 11, 16, dan 21% dan amilum malihot dengan konsentrasi 11%. Nah, pembuatan tablet ibuprofen itu pertama tablet yang dibuat seberat 500 mg. Bahan ditimbang sesuai dengan bobot yang diinginkan. Kemudian melakukan proses pembuatan tablet. Pada saat proses pembuatan tablet dilakukan, evaluasi terhadap granul dan evaluasi terhadap tablet yang sudah dibuat. Evaluasi masa tablet meliputi pengujian kompresibilitas, waktu dan laju air, sudut diam, kadar air, dan uji distribusi ukuran partikel. Untuk uji tablet yang sudah dicetak dilakukan pengujian yang meliputi uji visual, uji keseragaman tablet, uji keseragaman bobot, uji kekerasan, uji keregasan, dan uji keseragaman kandungan. Kemudian hasil penelitian bisa dilihat di sini ada uji jenis pengujiannya itu ada uji iodium, siap pembijaran, pH, suhu pengeringan, derajat putih, bentuk dan ukuran, partikel, kadar amilosa, organoleptik yang terdiri dari bau, rasa, warna, larutan, uji batas mikroba. Nah, di sini ada pembahasannya sendiri. Yang pertama itu untuk organoleptik. Hasil karakteristik amilum pada identifikasi kimia menghasilkan warna biru gelap yang menunjukkan identitas dari amilum suweg, bahwa sampah yang digunakan adalah amilum yang masih utuh. Warna biru yang terbentuk berasal dari amilum yang diberikan penambahan iodin. Bila amilum dipanaskan, spiral merenggang, molekul-molekul iodin terlepas sehingga warna biru hilang. Namun saat dingin, iodin terlepas akan terikat kembali dan terbentuk biru kembali. Nah, untuk warnanya sendiri itu putih. Amilum putih. Nah, putih amilum sendiri itu disimpulkan dari perbandingan antara nilai derajat putih amilum suweg dan DAS4. Itu telah memenuhi syarat. Untuk baunya sendiri tidak berbau, rasanya sendiri tidak berasa. Keduanya itu telah memenuhi syarat. Dan selanjutnya itu ada derajat putih. Derajat putih itu menunjukkan bahwa amilum yang dihasilkan dari umbi suweg berwarna putih sedikit coklat dengan nilai derajat putih 92,5. Yang ketiga ada sisa pemijaran. Nah, hasil sisa pemijaran dari amilum suweg yang diperoleh yaitu 0,17%. Hasil yang didapat memenuhi syarat karena tidak lebih dari 1%. Rendahnya sisa pemijaran dari amilum suweg menunjukkan kandungan mineral pada amilum berasal hanya dari kandungan amilum itu sendiri. Kemudian yang keempat ada bentuk partikel. Bentuk partikel bervariasi tergantung tanaman yang digunakan sebagai penghasil amilum. Selanjutnya itu yang kelima ada uji kadar amilosa. Nah, uji kadar amilosa itu sendiri merupakan suatu evaluasi yang dapat mempengaruhi proses pengembangan amilum dan tingkat kekentalan. Kadar amilosa bervariasi antara 14 sampai 27%, tergantung dari sumber amilum dan tempat tumbuhnya. Nah, hasil perolehan evaluasi kadar amilum suweg yang diperoleh yaitu 19,38% dan amilopektinnya itu 80,62%. Nah, hasil presentasi dari amilosa dan amilopektin amilum umbi suweg menunjukkan bahwa di dalam amilum umbi suweg kandungan yang lebih besar yaitu amilopektin, di mana amilopektin tersebut mempunyai sifat viskositas dan dapat digunakan sebagai pengikat dan perekat. Yang selanjutnya ada uji batas mikroba. Karakterisasi mikroba dilakukan dengan tujuan untuk menetapkan jumlah bakteri E. coli pada amilum untuk mengetahui apakah amilum tersebut memenuhi syarat atau tidak. Nah, dari hasil ujinya sendiri itu tidak ditemukan adanya bakteri E. coli pada amilum suweg, yang artinya amilum umbi suweg tersebut memenuhi syarat uji batas mikroba. Hasil penelitian selanjutnya itu ada hasil evaluasi masa tablet ibuprofen. Dalam penelitian ini menggunakan ibuprofen sebagai model obat yang dibuat dengan metode granulasi basah. Dibuat sebanyak 6 variasi formula F1 sampai F6. Nah, amilum umbi suweg yang digunakan sebagai pengikat didasarkan pada parameter uji mucilago amilum suweg dan evaluasi tablet. Lanjutannya yaitu dari ke-6 formula dari F1 sampai F6
Didapatkan hasil dari evaluasi massa granul dari segi kadar air itu memenuhi syarat, yaitu 2-5%. Yang kedua ada kompresibilitasnya berada dalam rentang 5-15% yang merupakan syarat dari nilai indeks kompresibilitas menurut Farmakope Indonesia. Yang ketiga itu ada evaluasi sudut tiang dan evaluasi distribusi ukuran partikel juga memenuhi syarat bahwa massa tablet dapat dicetak untuk menjadi sediaan tablet. Hasil penelitian ke tabel keempat itu ada hasil evaluasi tablet ibuprofen. Bahasanya yaitu evaluasi sediaan tablet formula F1-F6 memiliki bentuk permukaan yang licin, tapi dari segi warna lebih terlihat coklat yang menggunakan pengikat amilum suwak dibanding F6 yang dibuat dengan pengikat amilum. Dari evaluasi keseragaman bobot, kekerasan, keseragaman ukuran semua memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia. Dari segi kekerasan, formula yang menggunakan amilum suwak lebih keras dibanding yang menggunakan amilum biasa. Hal ini mungkin disebabkan karena kandungan amilopektin amilum suwak lebih tinggi. Kemudian hasil penelitian kelima itu ada data pelepasan tablet ibuprofen. Nah, di sini ada uji disolusi, merupakan parameter yang menunjukkan kecepatan pelarutan obat dari tablet. Menurut Farmakope Indonesia, jumlah ibuprofen yang dilepaskan dalam waktu 30 menit tidak kurang dari 70% dari jumlah yang tertera pada etiket. Kemudian itu jumlah ibuprofen yang dilepaskan pada menit ke-30 untuk formula F1 adalah 76,30%, formula F2 72,52%, formula F3 71,32%, formula F4 59,45%, formula F5 29,03%, sedangkan untuk formula F6 71,68%. Nah, hasil pelepasan ibuprofen dari tablet yang menggunakan mucilago amilum umbi suwak sebagai pengikat yang melepaskan ibuprofen pada menit hanya 70% yang terlepas. Hal ini bisa disebabkan karena pembentukan gel yang terlalu kuat yang dapat menghambat proses disolusi zat aktif. Dari hasil analisisnya sendiri terhadap presentasi disolusi tablet F4 dan F5 mempunyai perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan formula F6 sebagai kontrol positif. Namun pada formula F1, F2, dan F3 itu mempunyai hubungan yang identik dengan formula F6 sebagai kontrol positif. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, jadi dari uji viskositas amilum dan kerapuhan tablet yang dihasilkan dibandingkan formula standar, amilum suwak dapat digunakan untuk pengikat tablet ibuprofen dengan konsentrasi 6, 11, 16, dan 21%. Kedua itu dari hasil uji disolusi terhadap presentasi disolusi tablet F4 dan F5 mempunyai perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan formula F6 sebagai kontrol positif. Namun pada F1, F2, dan F3 mempunyai hubungan yang identik dengan formula F6 sebagai kontrol positif, sehingga presentasi disolusi terbesar yaitu F1, F2, F6, F3, F4. Nah, perlu dilakukan juga penelitian lebih lanjut terhadap pemanfaatan amilum umbi suwak untuk bahan tambahan lainnya dalam pembuatan tablet. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.